Bertemu kembali dalam SLM 15 menit. Hari ini kita sampai kepada generasi ke-16, Rehu. Kita melihat arti nama. Rehu, teman atau tetangga. Rehu dilahirkan 1787 tahun setelah kelahiran Adam. Rehu memperanakan Seruk pada usia 32 tahun. Rehu hidup 207 tahun lagi dan memperanakan anak lelaki dan perempuan. Rehu mati pada usia 239 tahun, 2026 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 11 ayat 20 sampai 21, 1 Tawarikh 1 ayat 25 sampai 26. Rehu hidup semasa dengan Nuh selama 219 tahun. Nama Rehu tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 35. Nama Rehu berasal dari kata benda rei yang berarti padang rumput, tempat memelihara atau menggembalakan ternak. Dan kata kerja ra'a yang berarti menggembalakan, memelihara, bersahabat atau menjadi teman khusus. Di dalam kegelisahan zaman itu, karena tidak ada pemimpin rohani yang pantas setelah Eber, nenek moyang iman, kemungkinan Pelek menamakan anaknya Rehu dengan harapan agar Rehu akan membangun hubungan sosial yang harmonis sehingga dapat memperoleh kesuksesan di dunia. Sebagai seorang ayah, Pelek tidak terlebih dahulu mengajarkan anak laki-lakinya menjadi sahabat Allah, melainkan dia menginginkan agar Rehu menjadi orang terhebat dalam hubungan sosial, sama seperti orang-orang dunia. Betapa bodohnya pemikiran ini. Rehu mungkin menjalani kehidupan nomaden. Dalam akar kata Rehu terdapat arti menggembalakan atau memelihara. Arti-arti tersebut memperlihatkan bahwa dia menjalani kehidupan nomaden. Mayoritas mata pencaharian dalam masyarakat agraris kuno adalah beternak atau bertani. Sifat dari kehidupan nomaden adalah hidup berimigrasi dari satu tempat ke tempat lain, sambil mengiringi kawanan ternak mereka dalam upaya mencari air dan padang rumput. Mereka umumnya melakukan migrasi besar-besaran di musim semi atau musim gugur, bahkan berpindah-pindah di dalam satu padang rumput. Setelah peristiwa Menara Babel, kemungkinan terjadi migrasi besar-besaran, dan mungkin pada zaman Rehu, mereka memilih kehidupan nomaden sebagai gaya hidup. Jejak usaha Rehu untuk menjalani kehidupan nomaden terlihat dari namanya. Dia mungkin bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk menjadi padang rumput hijau dan menggembalakan ternak sambil mengamankan wilayahnya. Kehidupan orang-orang kudus di bumi ini juga merupakan kehidupan yang harus berpindah-pindah tanpa henti untuk mencari tempat berdiam. Alkitab menggambarkan kehidupan ini sebagai perantau, 1 Petrus 2 ayat 11, dan orang pendatang, 1 Tawarikh 29 ayat 15. Kata pendatang menunjukkan orang yang tinggal untuk sementara waktu. Orang-orang kudus tinggal di atas bumi ini untuk sementara waktu. Kemudian mereka akan berpindah ke kerajaan surga, tanah asal, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Rehu setia dalam persahabatan antar manusia. Di dalam akar kata Rehu terdapat arti bersahabat atau menjadi teman khusus. Sebelum peristiwa Menara Babel, semua orang adalah anggota dari sebuah komunitas yang sama dan berkomunikasi hanya dengan satu bahasa. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya atau satu logatnya. Akan tetapi, sebagai hukuman atas pemberontakan mereka yang bodoh, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terserak ke seluruh bumi. Manusia adalah makhluk sosial yang hanya bisa hidup di dalam hubungan antar sesama dengan menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, kekacauan bahasa menyebabkan ketidaknyamanan dan rintangan yang tidak terucapkan untuk umat manusia. Apalagi bahasa bukan hanya berfungsi sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga suatu pengaruh yang menentukan pola pikir, sehingga perbedaan bahasa pada akhirnya membawa kepada perbedaan pola pikir. Kekacauan tersebut mungkin lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Allah memperdalam perbedaan sifat, kesalahpahaman, dan permusuhan antara seorang dengan yang lain melalui pengacauan bahasa, sehingga Allah menggagalkan pembangunan Menara Babel yang bertujuan melawan Allah. Kemungkinan orang-orang pada zaman itu melakukan migrasi besar-besaran
dari satu tempat ke tempat lain sambil mencari orang-orang yang menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa mereka. Hasilnya beberapa orang mulai bergaul dengan menjalin persahabatan, sehingga komunitas yang baru terbentuk. Pergaulan ini mungkin dibangun dari antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk bertahan hidup di dalam komunitas-komunitas baru. Prioritas utama mereka adalah mempererat tali persahabatan yang saling menguntungkan dan membangun keakraban. Nama Rehu adalah cerminan yang tepat dari sebuah zaman ketika orang-orang sangat membutuhkan teman khusus yang memiliki kesamaan hati, kehendak dan roh untuk ketidaknyamanan dalam berbahasa, dan roh karena ketidaknyamanan dalam berbahasa. Akan tetapi kita harus ingat bahwa persahabatan antar manusia juga mengesampingkan Allah. Adalah akal bulus setan yang bertujuan mengikat kaki orang kudus di bumi ini. Seandainya Rehu berpegangan tangan dengan Allah dan memfokuskan pandangannya pada pemulihan hubungannya dengan Allah, maka dia tidak akan tertangkap dalam hubungan antar manusia di bumi, sehingga diliputi ketakutan. Dan mungkin Rehu telah meninggalkan komunitasnya seperti Abraham dan telah mulai memulihkan iman yang sejati dengan menjalani kehidupan sebagai pengembara. Sebagaimana kehidupan umat manusia setelah peristiwa Menara Babel yang menyebabkan mereka berserakan ke seluruh bumi, sambil menetap dan meletakkan fondasi kehidupan serta memperkokoh kekuatan komunitas mereka. Sekali lagi mereka membangun kota dosa dan kejahatan yang tidak kelihatan. Manusia yang sudah terbiasa berbuat dosa kemanapun mereka pergi, semakin bersatu padu dan berusaha membesarkan kekuasaan mereka dengan bertujuan untuk menantang Allah karena berbuat dosa. Sama seperti peribahasa, jenis yang sama memanggil jenis yang sama. Benih-benih kegelapan dan kuasa-kuasa kejahatan selalu memiliki sifat, hati dan kehendak yang saling tarik-menarik, sehingga sangat cepat membentuk komunitas dosa dan kejahatan. Orang-orang kudus sejati harusnya layak disebut sahabat Allah. Kemungkinan Eber dan para nenek moyang dari garis keturunan Sem yang menjaga iman saleh meninggalkan tempat tersebut, menyeberangi sungai Efrat dan membentuk komunitas iman yang kudus kerajaan Nebla. Di sekitar zaman yang sama dengan Rehu, Pelek dan keturunan-keturunannya tidak mengikuti Eber menyeberang sungai Efrat, tetap tinggal di seberang sungai. Kemungkinan mereka yakin bahwa mereka akan menjalankan kehidupan iman dengan baik tanpa harus mengikuti Eber menyeberang sungai. Akan tetapi mereka tidak dapat menjaga kemurnian iman di dalam komunitas humanistis yang penuh dengan penyembahan berhala. Tidak lama berselang setelah peristiwa Menara Babel di zaman Abraham, bahkan keturunan-keturunan saleh Sem pun telah tenggelam secara total ke dalam kebusukan dan penyembahan berhala dengan mengikuti budaya di zaman tersebut. Yosua 24 ayat 2 dan ayat 14. Dalam lingkungan yang seperti itulah Allah memanggil Abraham. Allah yang telah memanggil Nuh dan membangun bahtera pada zaman ketika dosa dan kejahatan telah memenuhi bumi, juga telah memanggil Abraham dari dunia kemurtadan yang dahsyat untuk mendirikan kerajaan Allah. Pada waktu itu menjawab panggilan Allah, Abraham meninggalkan semua fondasi kehidupan di tanah asalnya, dan dia dengan tanpa keraguan memutuskan semua hubungan tali kekeluargaan dan persahabatannya. Kejadian 12 ayat 1, Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Dan dia tidak mengetahui arah yang harus ditujunya, Ibrani 11 ayat 8. Tetapi dia mengikuti panggilan firman Allah, Kejadian 12 ayat 4, dan memulai kehidupan baru sebagai seorang pengembara. Pelek, Rehu, Serug, ataupun Nahor tidak berani melakukan hal ini. Tetapi Abrahamlah yang berani mengambil keputusan dengan teguh dan melaksanakannya. Alasannya adalah karena Abraham memutuskan persahabatan dengan dunia, Yakobus 4 ayat 4, dan telah merindukan hubungan yang akrab dengan Allah, sehingga dipanggil sebagai sahabat Allah, Mazmur 25 ayat 14. Abraham adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang memperoleh sebutan yang mulia, sahabat Allah. 2 Tawarik 20 ayat 7, Yesaya 41 ayat 8, Yakobus 2 ayat 23. Hari ini, apakah kita adalah sahabat dunia ataukah kita sahabat Allah? Mari kita merenungkannya. Demikian pembelajaran kita tentang generasi ke-16, Rehu. Sampai bertemu kembali di generasi berikutnya. Tuhan menolong kita. Amin.